kajian hati, tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan hatinya boleh tunjuk tangan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian, ibu anak 3, single parent. Saya datang dari Trenggalek, Jawa Timur. Saya pernah menjalankan rumah tangga 2 kali Pak Ustadz, cuman gagal. Saya mau menceritakan dari pernikahan pertama saya di tahun 2015. Selama pernikahan saya 3 tahun saya belum dikaruniai anak gitu. Kemudian setelah Allah memberikan saya anak, kenapa kok berat gitu Pak Ustadz? Selama saya hamil nggak boleh satu rumah sama mertua, sama dari keluarga laki, saya nggak tahu alasannya apa. Setelah itu saya mengajukan cerai tahun 2020 karena selama 2018 itu saya tidak satu rumah gitu Pak Ustadz. Terus kemudian bapak saya mengajak saya untuk pindah ke Pulau Trenggalek. Sebelumnya saya tinggal di Lombok, karena besar di Lombok. Karena tiba-tiba rumah itu dijual sama bapak tanpa sepengetahuan saya dan keluarga besar gitu. Terus saya berpikir 2 minggu mungkin Allah ngasih saya rezeki di kota tersebut gitu. Akhirnya saya mengikuti kata bapak buat pindah. Kemudian saya pindah itu pas COVID 2019, memulai lagi hidup baru, mencari pekerjaan apa saja yang bisa untuk saya lakukan untuk berpenghasilan menghidupi anak saya dan bisa memberikan ke orang tua. Selang 6 bulan selama saya di Trenggalek, saya bertemulah dengan mantan suami saya yang kedua. Itu kenal cuma 2 minggu dan saya berpikir orang tua saya sempat berbicara kepada saya, daripada kamu luntang-lantung kerja, mending kamu nikah, dia bilang itu. Saya memutuskan 3 hari itu untuk berpikir apakah ini jalannya atau tidak gitu. Karena baru kenal 2 minggu Pak Ustadz. Saya juga sudah tidak ada pilihan lain karena memang di sana masih kota kecil dan UMR juga kecil. Jadi saya memutuskan untuk menikah karena dia udah meyakinkan orang tua saya untuk menikah untuk bisa menjaga saya dan anak saya gitu. Akhirnya saya memutuskan menikah tanpa berpikir panjang itu Pak Ustadz. Setelah itu selang pernikahan 2 minggu ternyata bapak saya kabur dari rumah. Yang saya kaget kok tiba-tiba bapak pergi ninggalin saya gitu aja sendiri sama anak saya dan adik saya itu dibawa paksa gitu. Ternyata bapak itu ninggalin hutang piutang bukan 1 juta 2 juta di Lombok maupun di Trenggalek gitu, hampir ratusan juta, dan orang pada nyari saya gitu. Saya menjalankan hidup saya dengan mantan suami saya yang kedua, dan saya memiliki 2 orang anak. Tapi mulai ujian itu setelah memiliki anak kedua mau anak ketiga, di mana tabiat mantan suami itu mulai muncul satu persatu. Memiliki hutang piutang, masalah dia sampai masuk bui juga pernah gitu, karena jual beli mobil bodong. Itu pun saya tidak tahu latar belakangnya apa, itu tidak tahu karena mungkin kesalahan saya sendiri tidak mencari tahu gitu. Saya berdoa sama Allah, saya seorang pendosa, apalagi suami saya seorang pendosa, kalau dia mau berubah buat saya dan anak-anak pasti bisa untuk bersama lagi gitu. Ternyata selang saya kasih kesempatan itu 2 minggu tetap begitu aja gitu, dan saya memutuskan untuk tidak berumah tangga lagi. Ini yang paling menurut saya sakitnya itu ketika saya berada seperti ini, saya tuh tidak ada tempat cerita, tidak ada tempat saya mengeluh selain Allah gitu. Ibu saya menyuruh saya keluar dari rumah berkali-kali. Saya bilang nanti tunggu Dian baik secara ekonomi baru Dian keluar dari rumah mama gitu. Sebenarnya saya sayang sama mama saya di sana, pingin ketemu dan selalu mengamalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi saja bisa keluar dari perut paus, Pak.
apalagi saya seorang manusia. Entah kapan mau diberikan jawabannya, dan berarti saya berharap ekonomi saya membaik, saya bisa ketemu ibu saya ingin ngerasain dipeluk ibu. Karena saya selama melahirkan tidak pernah ada sosok ibu, nikah pun nggak ada. Dari cerita saya ini juga saya berharap anak-anak saya ketiganya sehat selalu, karena saya membesarkan sendiri tanpa saudara, tanpa keluarga, karena saya sebatang karang tinggal di Trenggalek. Baik. Kalau ibu sekarang yang Mbak Dian tahu di mana posisinya? Ibu di luar negeri, Pak. Di mana? Di Taiwan. Bekerja di Taiwan. Dari saya kuliah semester 2 itu tahun 2013. Mungkin karena miskomunikasi dari keluarga, jadi ibu berpikir saya itu kayak beban gitu, Pak Ustadz. Sebenarnya saya nggak kepingin jadi beban orang tua. Mungkin karena dosa saya juga banyak, dan setiap ujian ini mungkin Allah negur saya. Jadi dari cerita saya, Pak Ustadz, apakah ini cara Allah menegur saya dengan menikah 2 kali? Sebenarnya saya nggak kepingin nikah 2 kali, Pak Ustadz. Siapa yang kepingin, kan rumah tangganya gagal terus nikah lagi. Dan apakah ini dengan cara Allah untuk menguatkan saya membesarkan ketiga anak saya sendiri, itu Pak Ustadz. Dan saya berharap saya ingin ketemu dengan ibu saya. Bunda, semoga ada kebaikan dari semua kejadian yang pernah terlewatkan. Saya sangat tertarik dengan doa yang beliau sering amalkan, yakni doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya ikan paus yang sangat gelap. Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Dari doa ini perhatikan, ada satu kata kunci yang sering kita lupa untuk kita hadirkan saat kita sedang diuji. Apa kata kuncinya? Ternyata Allah ingin saat kita diuji, kita itu sadar mengakui kalau boleh jadi selama ini ada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah tuh hanya minta itu. Banyak di antara kita yang kalau sedang diuji langsung sibuk nyari solusi. Padahal yang Allah inginkan di awal bukan sibuk cari solusi, tapi akui boleh jadi selama ini ujian itu hadir karena ada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Senada dengan ini, jauh sebelumnya ada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu pernah berbuat salah yang membuat Allah murka sehingga mengusir Nabi Adam dari surga. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Adam dipertemukan lagi dengan Siti Hawa. Setelah apa? Setelah Nabi Adam mengakui kalau mungkin dia ada salah. Diabadikan dalam Quran doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan, Nabi Adam berucap, Rabbana dzalamna, ya Allah aku zalim, aku salah. Sama dengan Nabi Yunus tadi, inni kuntu minadz zalimin, aku zalim ya Allah, aku salah. Maka kalimatnya, ya Allah, jika ujian ini menimpaku disebabkan karena dosa-dosaku, aku ridho ya Allah, asalkan engkau menghapuskan dosaku. Mbak Dian harus tegar. Tidak usah disesali dan ditangisi kegagalan pernikahan yang terjadi. Untuk apa memaksa bersama kalau tidak bahagia?
Dengan yang pertama harus berpisah, terima. Dengan yang kedua juga harus selesai, terima. Ingat, yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Bukan berarti setelah kamu berpisah semuanya selesai, betul? Tapi boleh jadi itu adalah awal kamu membuka lembaran baru untuk bisa melangkah kebaikan dalam waktu yang akan datang. Pertama, akui kalau selama ini mungkin ada dosa. Yang kedua, jalani hari-hari ke depan dengan penuh kebaikan. Dan yang ketiga, maafkan semua yang pernah membuat sakit di hatimu. Memaafkan itu menyembuhkanmu. Memaafkan itu menenangkanmu. Memaafkan itu menyehatkanmu. Memaafkan itu membahagiakanmu. Mulailah dengan memaafkan. Dan yang paling penting, memaafkan siapa? Diri sendiri. Kalau mungkin selama ini pernah ada langkah yang salah yang pernah kita hadirkan. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terakhir ada satu doa lagi Mbak Dian, kalau boleh diamalkan. Ini doa agar kita segera keluar dari kegelapan, dari kesulitan, dari kesempitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakanlah dari sisimu untukku rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah setiap urusan kami dalam petunjukmu, setiap kesulitan kami dalam jalan keluarmu. Amin. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Buat Jani, Gaftan, Gafi, maafin mama kalau sempat ngasih makan cuman telur aja satu bagi 4, maaf. Cuman makan mie, sempat mie basi, maafin mama. Tapi mama berusaha cari pekerjaan terbaik buat kalian untuk menghidupi kalian, dari makanan yang terbaik sampai sekolah yang terbaik. Tetap kuat ya nak ya, tetap mama juga tetap kuat karena kita bersama Allah. Allah nggak akan biarkan kita kelaparan kok nak. Pasti kita dikasih tempat tinggal yang terbaik. Sedikit lega dan ada juga dapat pencerahan doa juga tambahan. Saya ngerasa ya dibilang Ustadz, setiap ujian tuh pasti ada di masa lalu kita yang dulu. Itu aja sih.